Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Farah Aulia Rahma, akan menjelaskan sedikit sejarah tentang salah satu pahlawan umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 11 November 1705 di Yogyakarta dengan nama asli Raden Mas Antawirya dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati yang merupakan keturunan Kiai Agung Tampelan, ulama yang disegani di masa Panembahan Senapati mendirikan kerajaan Mataram. Pangeran Diponegoro terkenal karena Perang Jawa yang terjadi selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 di Jawa yang menewaskan 200.000 orang, 8.000 tentara Belanda, dan 7.000 serdadu pribumi. Perang Jawa terjadi karena pangeran tidak ingin Belanda ikut campur urusan kerajaan. Tahun 1821 terjadi penyalahgunaan penyewaan tanah yang menjadikan petani lokal menderita karena penyewaan. Pada 29 Oktober 1824, Pangeran Diponegoro mengadakan pertemuan untuk membahas perlawanan dengan Belanda dengan cara membatalkan pajak agar para petani Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Alasan lain perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda adalah pada Mei 1825, ketika Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak dan membuat rel kereta api melewati makam leluhur dari Yogyakarta Magelang. Pada 20 Juli 1825, Bupati yang diutus memimpin pasukan Jawa Belanda diminta untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Kediaman pangeran dirusak dan dibakar. Beliau pindah ke Selarong dan menjadikan Gua Selarong sebagai markas besar dan Gua Kakung sebagai tempat pertapaan. Mereka menggunakan semboyan, sadumuk batuk, sanyari bumi di Toy Tekan Pati, yang artinya sejari sejengkal, tanah dibela sampai mati. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Pertempuran semakin sengit ketika suatu wilayah dikuasai Belanda di siang hari dan direbut kembali oleh pribumi di malam hari. Gubernur Belanda berusaha melakukan gencatan senjata, namun hujan deras di daerah tropis menyebabkan pasukan Belanda terkena malaria, disentri, dan melemahnya kondisi fisik. In tahun 1897, Belanda menggunakan sistem benteng untuk menyerang Pangeran Diponegoro, dan tahun 1819, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda. Tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock menangkap pasukan Diponegoro di Magelang dan berunding untuk menangkap Diponegoro. Akhirnya beliau menyerahkan diri untuk ditangkap, asalkan pasukannya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Sebelum diasingkan, beliau sempat dipenjara di bawah tanah Staduis. Kemudian beliau dipindahkan di Ujung Pandang dan meninggal pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulawesi Selatan, di usia 69 tahun. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.